Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah, kasihmu terindah selamanya. Shalom, selamat pagi anak-anak hebat SMA Immanuel Batu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji nama Tuhan, kiranya penyertaan Allah terus nyata dalam kehidupan kita. Oke anak-anak, di pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh membuka mata kami dengan menikmati karya terbesar-Mu Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, ketika kami boleh menghirup udara yang berasal daripada Engkau, itu bukan kekuatan kami, bukan gagah kami, melainkan itu kasih dan karunia-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, jika sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, mari Tuhan, Engkau yang melembutkan hati kami, Engkau yang memberikan kami hati seperti Maria Tuhan, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu. Ketika kami mendengarkan sabda-Mu, kami boleh duduk diam. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Ulangan 15 ayat 1 sampai dengan yang
ke-11. Tetapi kita akan membaca dalam Ulangan 15 ayat yang ke-7 saja. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu, di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati, ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tema hari ini adalah kaya dalam kemurahan. Perjalanan hidup itu tidak semakin mudah, tetapi semakin sulit. Pernyataan seperti itulah yang kerap kali kita dengar dari orang-orang saat menilai berbagai keadaan yang terjadi sekarang ini. Diakui atau tidak, memang demikianlah keadaannya. Dan situasi ini semakin banyak mempengaruhi sikap orang-orang untuk menjadi egois dan tidak lagi perlu peduli terhadap kesusahan yang dialami sesamanya. Bagaimana dengan sikap kita saat melihat orang-orang di sekitar kita hidup dalam penderitaannya? Tentang orang-orang yang ditimpa kemalangan, Tuhan memberikan sebuah aturan yang harus dilakukan orang-orang Israel. Aturan itu adalah jika ada orang Israel yang hidup dalam kekurangan atau berutang kepada saudara sebangsanya, maka pada tahun yang ke-7, orang itu harus dibebaskan dari hutangnya. Tuhan pun melarang mereka untuk bersungut-sungut. Jika tahun yang ke-7 itu hampir tiba, karena Tuhan telah memberkati mereka, dan jika ada orang yang meminta tolong, maka mereka tidak boleh menutup pintu hatinya dengan menggenggam tangannya, sehingga tidak menolongnya. Jika mereka mengikuti perintah Tuhan itu, di ayatnya yang ke-10 dikatakan Tuhan berjanji akan memberkati hidup mereka. Perintah Tuhan ini mengingatkan kita bahwa hidup kaya dalam kemurahan hati adalah kehendaknya bagi hidup kita. Ia mengajar kita untuk meringankan beban seseorang dalam penderitaannya di tengah kehidupan yang semakin sulit ini. Kiranya Tuhan Yesus masih menemukan orang-orang yang kaya dalam kemurahan hati untuk menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Semakin sulitnya situasi, kiranya tidak menyurutkan belas kasihan dan kemurahan hati kita untuk tetap meringankan beban orang lain. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan sabda-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Di pagi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami boleh hidup dalam kebenaran. Kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Hidup kami boleh mempunyai hati belas kasihan kepada sesama kami Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk bisa hidup kaya dalam berkemurahan hati. Itu karena kasih-Mu Tuhan nyata atas kami. Kiranya Tuhan kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ketika kami melihat ada seseorang yang butuh bantuan, kami tidak menggenggam tangan kami. Kita hanya tidak melihat orang susah, tapi kami boleh membuka tangan kami boleh menolong sesama kami. Ajar kami terus Tuhan, untuk seperti Engkau, untuk serupa dengan Engkau. Tuhan Yesus yang baik, jika sebentar Tuhan, anak-anak-Mu akan belajar, kiranya Tuhan Kau yang akan berkati anak-anak-Mu. Kiranya terus Engkau tambah-tambahkan akal budi, Kau tambah-tambahkan semangat yang baru, Kau tambahkan sukacita yang baru, motivasi yang baru untuk belajar. Kiranya penyertaan Allah terus nyata untuk anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati aktivitas kami dari siang hingga malam nanti.
kami serahkan pada tangan-Mu yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.